Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sudah makan? Siang, Bang. Iya. Sudah, Pak. Sudah Sudah, Pak. sedia obat sakit kepala? Aman, Pak. Oke, hari ini adalah hari terakhir untuk kita pembelajaran ya atau perkuliahan untuk mata kuliah kecerdasan buatan karena setelah ini nanti sudah mulai mengerjakan UAS dari hari ini. Nanti akan saya sampaikan teknisnya setelah saya selesaikan materi ya. Oke, saya share dulu. Sudah kelihatan ya di layar? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi saya mau mereview sebentar. Masih ingat yang terakhir kita belajar algoritma apa namanya? KNN. Masih ingat? Ya, KNN ya. Jadi algoritma klasifikasi dalam machine learning itu ada banyak. Cuma untuk di momen ini saya memberikan dua saja. Dua itu yang paling populer yang digunakan ya, yaitu KNN dan naive Bayes. Nanti kalau kalian tertarik untuk memperdalam, bisa dikembangkan sebagai skripsi ya. Karena sekarang ini sudah sangat ngetren untuk AI digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sangat-sangat bagus kalau ada yang tertarik untuk mengambil sebagai topik skripsi nanti. Dari sekarang bisa dimulai diperdalam ya. Oke, jadi saya berikan hari ini untuk naive Bayes classifier. Halo, atau disingkat. Mbak Yanti. Mbak, yang sarana pindahan sudah ini kan, Mbak, sarananya? Ya, sudah. Tadi ada soalnya ada yang menakuni jar, ada yang ini drivernya jar apa itu ngarannya? Ujar drivernya kada kopi belum jar ada disuruh pindahan dari penghuni main Pokolon. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, saya sampai lupa tadi sampai mana tadi ya? Sampai, nah saya jadi lupa tadi. Ada yang ingat nggak tadi saya ngomong sampai mana? Oh ya, sampai skripsi ya. Ada iklan tadi soalnya lewat, jadi nggak fokus lagi. Jadi bisa dipakai buat topik skripsi. Topik skripsi itu untuk AI sangat luas ya, karena sangat luasnya AI, jadi nggak mungkin semuanya diberikan. Jadi untuk ini pun saya batasi untuk klasifikasi. Jadi belum masuk ke kategori regresi dan clustering ya. Ini baru yang klasifikasi. Tapi nanti kalian sudah tahu dasarnya sampai sini kalian sudah lumayan banyak tahu tentang dasar. Itu sangat krusial untuk dipakai buat mengembangkan berikutnya ya. Jadi sudah dapat fondasinya, tinggal nanti mengembangkan tuh lebih mudah. Sudah tahu basicnya. Jadi untuk yang terakhir ini saya berikan materinya adalah naive Bayes. Masih dalam kategori machine learning algoritmanya. Ini cakupannya hanya di machine learning ya, bukan di deep learning, karena kalau deep learning itu beda lagi, sudah sangat dalam. Jadi kalau algoritma masih yang ringan-ringan seperti ini masih dipakai buat machine learning. Nah, ini yang
yang sangat penting, ini adalah dasar atau pondasi dari kita kalau ingin bekerja dengan machine learning ya. Ini sama pada dasarnya seperti ini. Jadi alurnya yang pertama adalah menyiapkan data. Menyiapkan data ini berarti berbicara sebelum kita mulai penelitian, kita harus punya data dulu. Data adalah masalah ya, jadi data sama dengan masalah. Data itu mau kita apain gitu ya. Satu data itu bisa diselesaikan dengan berbagai macam pendekatan. Tapi karena kita orang informatika, maka kita selesaikan dengan pendekatan informatika, yaitu dengan pendekatan AI. Nah, jadi untuk modelnya itu kita kumpulkan data dulu. Data itu bisa sedikit, bisa banyak ya, dan bisa sangat banyak tergantung yang tersedia seberapa besar. Tapi kalau untuk naive Bayes itu dia masih bisa memproses data yang kecil ya, masih puluhan atau belasan masih bisa dia. Tapi kalau sudah yang sangat besar sampai puluhan sampai jutaan data dia nggak bisa lagi ya, karena sudah beda lagi algoritmanya. Jadi data kita bagi dua, kita bagi ke dalam training set dan test set. Ini kaitannya dengan materi terakhir yang saya sampaikan. Mungkin masih ingat ya, ada dependent variable dan independent variable. Untuk training set itu berarti ada data yang dilatih. Kalau test set berarti data yang diuji gitu ya. Nah, untuk pembuatan model kita menggunakan data yang training. Kita men-training data, kemudian nanti akan jadi sebuah model. Nah, model ini supaya bisa teruji secara metode, harus ada metode pengukurannya ya, atau evaluasinya. Makanya kita menguji dengan cara melakukan testing atau validasi kepada model yang sudah kita bangun. Namanya model evaluation. Nah, dari situ kita akan dapat pengukuran dari performance-nya. Ada 3 yang sering dipakai, akurasi, precision, dan recall. Ada satu lagi F1 ya, atau F1. Itu disebut dengan confusion matrix biasanya. Itu yang umumnya dipakai, tapi juga ada yang lain misalnya AUC, RUC, dan sebagainya ya. Itu tergantung algoritmanya dan modelnya yang kita mau pakai ya. Tapi kalau secara umum itu yang dipakai cuma ini, akurasi, precision, dan recall. Nah, untuk algoritma naive Bayes itu ada 4 tahapan. Yang pertama, menghitung kemungkinan sebelumnya berdasarkan label yang sudah ada. Kemudian yang kedua itu mencari kemungkinan kemiripan dari setiap atribut, dari setiap kelasnya. Kemudian yang ketiga itu memasukkan nilai ke dalam formula Bayes namanya, atau rumus, dan menghitung kemungkinan selanjutnya. Yang terakhir itu melihat kelas mana yang mempunyai probability atau probabilitas yang lebih tinggi, di mana inputnya itu dimiliki oleh kelas yang memiliki probabilitas lebih tinggi tersebut. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Ada P itu maksudnya probability ya, atau permutasi. Kalau Mas ingat pelajaran matematika ya, SMP atau SMA ada permutasi atau peluang ya. Nah, jadi untuk PH itu adalah probabilitas dari hipotesis nilai H yang bernilai benar. Kalau yang D itu berarti probabilitas data. Kemudian yang
PHD itu berarti probabilitas dari hipotesis nilai H yang diberikan data D. Kemudian yang PDH itu kebalikannya, itu probabilitas dari data yang sudah diberikan saat nilai H bernilai benar. Nah, kalau untuk rumus sendiri ada banyak. Kalau naive Bayes ini khusus yang binary ya, binary classification yang masih 2 kelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya melihatkan perhitungan manual di Excel. Kalau tidak ada, saya lihatkan langsung ya perhitungan manualnya. Bisa kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Oke, jadi saya punya data seperti ini, ada 10 data, ada kolom cuaca, ada kolom kendaraan, ada kolom kelas ya. Ini masih probability-nya masih 2-2 ya, masih binary. Cerah, hujan, bagus, rusak, WFO dan WFH. Nah, jadi ada 10 data, ini dikombinasikan, menghasilkan kelasnya seperti ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di KNN ya, jadi setiap sebelum diproses, dimasukkan ke dalam formula itu harus diubah dulu atau di-encoding menjadi angka untuk setiap nilai dari fitur yang dimiliki. Nah, jadi kita ubah ini, kita jadikan untuk data dari ketiga fitur ini menjadi angka. Jadi untuk cerah itu diberi nilai 1, untuk hujan diberi nilai 0. Bagus 1, rusak 0, WFO 1, WFH 0 gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kalau mau pakai rumus di Excel bisa pakai if aja seperti ini ya. Jika if A2 cerah maka 1, jika tidak maka 0. Sudah jadi untuk encodingnya. Sekarang kita menghitung ada 2 tahap untuk probability-nya. Yang pertama adalah probability untuk kelas, dan yang kedua adalah probability untuk kondisinya berdasarkan fiturnya. Ini kalau misalnya dua seperti ini ya, maka kita hitungnya ya cuma dua kemungkinan atau 2 probability. Tapi kalau misalnya semakin banyak fiturnya, semakin banyak kolomnya, maka semakin banyak lagi hasilnya. Ini kebetulan cuma 10, makanya cuma sedikit ya. Nah, nanti kalau sudah banyak, akan semakin banyak lagi, berkali-kali lipat. Makanya semakin banyak fitur, semakin banyak perhitungan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk training. Nah, untuk cara menghitung probabilities dari kelasnya ada 2 ya, WFO dan WFH. Jadi kita tuliskan probability dari WFO dulu. Cara menghitungnya adalah yang tadi sesuai yang di rumus tadi, itu jumlah dari kelas WFO-nya tadi, yang kita akan pakainya yang WFO ya. Jadi kita hitung WFO-nya ada berapa, kemudian dibagikan jumlah dari kelas WFO dan ditambahkan jumlah dari kelas WFH. Dengan kata lain, WFO-nya ada 5, itu dibagi dengan WFO 5 ditambah dengan WFH 5, hasilnya sama dengan 0,5 ya. Jadi kalau mau menghitung pakai rumus bisa pakai CONIF ini ya. Tapi yang kita hitung adalah yang 1 dan 0 ini ya. Kita nggak hitung ini lagi. Ini cuma pertamanya saja.
Hasilnya adalah 0,5. Kebetulan karena ini seimbang, WFO dan WFH sama masing-masing ada 5, maka WFH pun juga 0,5 hasilnya, jadi sama. Nah, untuk probability dari kondisional, yang pertama kita akan menghitung nilai dari probability dari cuaca dulu. Untuk cuaca itu kan ada dua kemungkinan, dan kelasnya juga ada dua kemungkinan ya, ada WFO dan WFH. Baik, kita buat seperti ini untuk probabilitiesnya. Jadi kita hitung yang cerah WFO dulu. Itu cara menghitungnya, kita hitung ini ya, cerah dan WFO seperti ini ya, berarti 1 dan 1. Nah, menghasilkan berapa kemungkinan. Jadi kemudian dibagi dengan jumlah dari ini ya, dari apa, WFO-nya. Jumlah dari WFO yang bernilai 1. Nah, maka akan dihasilkan 0,8. Kemudian yang hujan dan WFO, hujan berarti nilainya 0 ya, 0. WFO berarti nilainya 1, berarti 0 dan 1. Kita hitung 0 dan 1 di cuaca, 0 di cuaca berapa, 1 di kelas berapa. Kemudian kita hitung, kemudian dibagikan dengan jumlah dari WFO-nya berapa, jumlah satunya berapa. Akan menghasilkan nilai 0,2. Kemudian cerah dan WFH ya. Kita hitung cerah berarti 1, nilainya 1 ya. WFH nilainya 0, berarti kita hitung kemungkinan atau jumlah dari cuaca yang bernilai 1, kemudian jumlah dari kelas yang bernilai 0, kita hitung, kemudian dibagikan dengan jumlah WFH-nya berapa, jumlah dari kelasnya ya. Dan seterusnya, ini dikombinasikan, nanti akan menghasilkan nilai-nilai seperti ini. Ini khusus untuk yang cuaca. Kalau untuk yang kendaraan, berarti tinggal kita geser ke kendaraan lagi ya, yang bernilai kombinasi antara bagus dan WFO. Berarti yang bagus berarti nilainya 1, WFO nilainya 1 ya, berarti antara 1 dan 1. Jadi kita hitung jumlah dari kendaraan yang bernilai 1 dan kelas yang bernilai 1. Kita hitung, kita bagikan dengan jumlah dari WFO-nya berapa, hasilnya sama dengan 0,8. Dan seterusnya ya, jadi tinggal menyesuaikan. Ada yang angkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Al-Bughdadi? Ada orangnya? Tidak ada. Oke. Kemudian yang berikutnya sudah dapat nilai dari kemungkinan kondisinya antara dua fitur tadi. Nah, kita selanjutnya akan menghitung probabilities dari rumus naive Bayes-nya ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Jadi untuk kita hitung dari cuaca cerah dan kendaraan bagus. Ini ya, cerah dan bagus. Kita hitung dulu. Nah, kita hitung dulu yang WFO-nya, yaitu kemungkinan dari cuaca cerah dan kelas WFO dulu. Ya, cuaca cerah, kelas WFO. Nah, itu dikalikan dengan kendaraan bagus kelas WFO. Ini ya, kendaraan bagus kelas WFO. Nah, hasilnya kita tuliskan di sini nilainya. Nah, jadi caranya tinggal seperti ini ya. Nilai dari kendaraan bagus WFO ini ya, dikalikan dengan cuaca cerah WFO,
dikalikan dengan probabilitas kelas dari WFO yaitu 0,5. Jadi 0,8 kali 0,8 kali 0,5 hasilnya adalah 0,32, kita tuliskan di WFO-nya. Oke ya. Jadi kita dapat 0,32, kita isikan ke sini 0,32. Nah, sekarang kita isi yang WFH-nya lagi. Ini WFH-nya ya. WFH-nya itu adalah cuaca cerah. Ini cuaca cerah. Kemudian kendaraan rusak. Kendaraan rusak, bukan ya. Kendaraan bagus ya, masih bagus ya. Kendaraan bagus. Tapi kita hitung yang WFH-nya. Yang ini WFH-nya. Nah, berarti kita hitung cuaca cerah kelas WFH. Berarti yang ini. Yang ini ya, 0,4. Kemudian kendaraan bagus kelas WFH. Ini ya, 0,2. Dikalikan dengan kelas WFH-nya adalah 0,5. Berarti ini terengisi ini adalah ini 0,4 kali 0,2 kalikan 0,5. Hasilnya seperti ini. Nah, ini baru satu baris ya. Ini baru sebaris. Nah, kita isi sampai 10 baris. 10 baris kalikan 2 berarti 20 kali rumus ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2 ke samping. Jadi ada 20 kali menghitung kemungkinan. Gitu ya. Ini khusus yang baris pertama. Nanti silakan kalau mau nanti setelah ini coba-coba memperdalam lagi supaya jelas. Bisa diekstraksi semuanya ya sampai 20 perhitungan. Bisa contohkan yang hanya sebaris ini aja ya, satu ini aja. Nah, sekarang misalkan sudah diisi, sudah selesai semua diisi. Nah, sekarang kita akan lakukan prediksi. Prediksi itu dengan cara kita hitung untuk seharusnya yang ini ya, yang kelas WFO ada 5 ini seharusnya sama dengan yang di sini prediksinya. Kemudian kelas yang di sini itu seharusnya sama dengan yang di sini. Nah, caranya bagaimana? Untuk kelas WFO, labelnya WFO, itu caranya kita hitung WFO harus lebih besar nilainya peluangnya daripada WFH. Nah, kalau lebih besar berarti dinyatakan akurasinya benar. Tapi kalau ternyata yang kita hitung adalah kelasnya WFO, tapi ternyata WFO-nya lebih kecil peluangnya daripada WFH, maka prediksinya adalah salah. Nah, ini sudah dihitung semuanya, jadi total ada 8 prediksi yang benar, 2 yang salah. Ya, kenapa? Karena ini ya, ini saya kasih warna biar gampang. Nah, jadi dari sini harusnya ini WFO tapi ini WFH ya, jadi salah. Yang 5 sisanya harusnya WFH tapi ini WFO, jadi salah. Jadi yang benar 8, yang salah 2. Nah, karena ini masih sederhana ya perhitungannya, masih 10 data, masih simple ya. Jadi 10 data itu yang benar 8, yang salah 2, berarti kira-kira berapa persen tingkat akurasinya? 80%, Pak. Iya, 80% ya. Jadi lebih mudah ngitungnya. Nah, tapi kalau mau dihitung secara manual bisa dengan cara seperti ini ya, cara ngitungnya. Jadi total jumlah yang benar di sini itu dikalikan 100 dibagikan total datanya akan menghasilkan berapa persen akurasinya. Gitu ya. Sampai sini selesai, ada pertanyaan? Ini masih perhitungan yang binary kelas ya, masih 2. Nah, kalau yang lebih dari 2 nanti beda lagi, lebih kompleks. Ada pertanyaan kira-kira? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada saya stop ya.
Saya akan coba masukkan ke Python sekarang. Sudah di depan komputer semua ya. Saya anggap sudah di depan komputer karena ini mata kuliah praktek. Oke, saya share. Saya tadi sudah mengetik di kelas pagi ya. Jadi sudah jadi ini ketikan saya. Supaya cepat ya. Supaya nggak lama saya ngetik lagi. Jadi saya tampilkan yang tadi kelas pagi tadi ya. Ini masih terlihat atau sudah nggak jelas nih tampilannya? Kira-kira di layar. Jelas nggak ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas kok, Pak. Oke. Nah, jadi kan kita tadi ini ya, punya data ada 3 fitur ya. Ada cuaca, kendaraan, dan kelas. Nah, ini tadi sudah saya ketik di sini listnya. Jadi tinggal saya melihat dari yang di Excel tadi itu. Kita bikin seperti ini ya, dalam bentuk array. Tapi kalau dalam Python namanya list ya. Jadi cerah, hujan, dan seterusnya tadi berdasarkan satu kolom tadi itu. Untuk cuaca, kemudian untuk kendaraan itu bagus, rusak, dan seterusnya. Untuk kelasnya adalah WFO ada 5, WFA ada 5. Ini totalnya ada 10 ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Bentar ya supaya hilang, saya riset dulu ya. Supaya lebih mudah. Oke. Oke, jadi pertama ini kita mendefinisikan listnya dulu, datanya kita run. Kemudian yang berikutnya kita mengimpor library scikit-learn untuk melakukan pre-processing. Kita membuat encoding dulu, menyiapkan encoding untuk merubah dari kata menjadi angka. Nah, itu kita bikin 3 tahapan encoding ya untuk mengencode cuaca, kendaraan, dan kelas. Kita transform menjadi angka. Untuk hasilnya seperti ini. Cuaca seperti ini, kendaraan, kelas ya. Kita run dulu. Ini hasilnya ya. Kemudian yang berikutnya kita mengkombinasikan untuk independen variabelnya, yaitu adalah cuaca dan kendaraan. Listnya kita jadikan satu. Untuk hasilnya seperti ini ya, 00, 00, 11, 00, dan seterusnya ya. Ini kombinasi antara independent variable. Kemudian yang terakhir, ini tinggal kita masukkan untuk algoritma naive bias-nya, pakai Gaussian naive bias. Kita bikin modelnya, kemudian kita training fiturnya yang ini tadi ya, kita training. Kemudian kita masukkan labelnya yang ini, labelnya kelas tadi. Nah, lalu setelah itu kita memprediksi modelnya. Ini saya coba prediksi ya, 0 dan 1. 0 itu maksudnya cuacanya 0, berarti hujan. 1 berarti kendaraannya 1 tadi bagus ya. Itu saya memprediksi apabila cuaca hujan dan kendaraannya bagus, maka akan muncul apa prediksinya gitu ya dari komputer. Dari model yang kita buat tadi. Kita run. Ini menghasilkan 0 ya. Kalau 0 berarti PFH. Nah, maka kesimpulannya kalau cuacanya hujan, kendaraannya bagus, maka kita harus WFH ya, bekerja di rumah. Itu prediksinya. Kalau dalam kasus ini mungkin tepat ya. Tapi ada beberapa yang tidak sesuai. Karena itulah memang model AI itu nggak bisa 100%
akurat memprediksi ya. Justru kalau 100% dia akurat itu dipertanyakan. Jangan-jangan ada yang salah nih algoritmanya gitu ya. Sampai saat ini apapun model algoritma AI-nya dari machine learning sampai deep learning itu nggak ada satupun yang 100%. Justru kalau 100% malah dipertanyakan ya. Malah jadi mencurigakan itu ya. Paling mentok itu 98 itu sudah sangat tinggi. Sudah sangat luar biasa. Tapi bukan berarti akurasi tinggi itu bagus ya modelnya. Kadang akurasi tinggi itu malah justru malah nggak bagus. Kadang ada yang cuma 50%, 60% itu tingkat akurasinya. Tapi itu memang demikian adanya ya. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingkat akurasi. Misalnya bisa data set yang tidak seimbang juga bisa mengakibatkan tidak akurat. Kemudian juga datanya masih sangat sedikit. Terus dari awal memang datanya itu nggak valid juga bisa terjadi seperti itu ya. Nah itu bagi algoritma live bias untuk contoh yang menggunakan list seperti ini. Yang masih manual ya. Yang kedua saya akan menunjukkan caranya untuk membuat model menggunakan file. Nah untuk filenya saya ambil dari dataset yang open source. Itu di sini situsnya ya. Saya buka ini situsnya. Kalau kalian mau nyari dataset bisa cari di sini ya. Di sini khusus untuk dataset machine learning ada banyak banget ini yang orang sudah menyediakan dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Dari yang cuma puluhan sampai jutaan pun ada di sini. Tergantung kita mau yang mana. Nah, untuk datasetnya itu berupa CSV, tapi tadi saya sudah olah lagi sedemikian rupa supaya bisa dipakai ya. Karena pada dasarnya yang ada di sini masih belum dirapikan. Oke, udah saya download. Nanti untuk melihat atributnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 atribut. Pertama adalah umur. Itu ada angka 22, 26, 19, 38 itu ya. Jadi bervariasi umurnya. Kemudian delivery number itu ada 1, 2, 3, 4. Ada delivery time itu adalah 0, 1, 2. Itu maksudnya 0 adalah timely. Maksudnya tepat waktu ya, timely itu ya. Kalau yang 1 tuh maksudnya prematur. Kalau yang 2 tuh maksudnya latecomer itu apa ya? Lambat atau melebihi batas waktu. Nah, kemudian blood pressure 2 itu maksudnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. 1 maksudnya normal, 0 maksudnya rendah. Heart problem atau masalah jantung 1 itu maksudnya inappropriate ya, berarti ada apa ya, ada masalah. Kalau 0 berarti aman. Kemudian yang cesarean ini berarti operasi sesar atau apa ya namanya ya, operasi untuk itu loh yang orang mau melahirkan tapi dia pakai operasi. 0 itu berarti maksudnya tidak operasi. 1 maksudnya operasi atau yes gitu ya. Nah ini datasetnya sudah diubah ke dalam bentuk angka, jadi kita nggak perlu lagi merubah ya. Jadi sudah disediakan dalam bentuk angka seperti ini. Nah jadi saya punya datasetnya sudah saya ini tadi ya, sudah saya download dari sini tadi, sudah saya olah. Nanti saya kirimkan ke grup kalau ada yang mau data yang saya pakai ini. Nah, bentuknya adalah CSV. CSV itu delimited version ya.
separated version CSV. Jadi setiap kolom itu dipisah dengan angka, dengan simbol koma maksudnya ya, dengan simbol koma. Atau saya lihatkan ya supaya jelas ya. Ntar saya lihatkan dulu. Sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, saya besarin ya supaya lebih jelas. Ini tadi yang saya maksudkan ya, ada age, ada def number, ada def time, blood pressure, heart problem, dan cesarean. Ini isinya. CSV itu dipisah dengan koma ya. Jadi setiap kolom ditandai dengan koma itu artinya dipisah. Makanya disebut dengan CSV, koma separated version. Atau koma separated value ya. Supaya bisa dipisah dengan koma, maka disebut dengan CSV. Nah, ini file ini nanti saya bagikan kalau ada yang mau. Kemudian setelah itu kita akan memproses atau memberi processing, istilahnya memberi processing data yang kita punya tadi, yaitu mengimpor library Pandas untuk memproses file CSV, kemudian library NumPy untuk memproses perhitungan matematika, terus kita membaca file CSV-nya, terus kita tampilkan 5 data teratas ya. Nah, ini untuk file ini saya upload di sini ya caranya ya. Kalau pakai Google Colab bisa pakai caranya upload di sini. Saya ke sini. Ini saya upload CSV-nya. Ya, ini file CSV-nya. Saya load dengan menggunakan Pandas. Nah, ini hasilnya ya, sudah kelihatan di sini. Yang tadi file di Notepad tadi yang koma-koma tadi, itu kan susah terbaca kan. Tapi kalau mau mudah terbaca, bisa pakai cara ini. Jadi umur 22, def number-nya 1, def time-nya 0, blood pressure-nya 2, heart problem-nya 0, cesariannya 0. Berarti 0 itu berarti apa tadi? Ini ya, no ya, berarti tidak operasi sesar. Kalau ditemukan data seperti ini, maka dikatakan tidak operasi. Itu menurut data dari sini ya. Ini sepertinya data ini diambil dari rumah sakit yang bersumber dari para pasien yang hamil ya, yang ingin melahirkan normal atau sesar. Oke, yang langkah berikutnya adalah memisah antara variabel independen dengan variabel dependen. Seperti ini. Untuk variabel independen, yang kita gunakan adalah age sampai heart problem. Cesarianya nggak kita pakai ya, karena ini bukan variabel independen. Jadi kita akan menghapus yang kolom cesariannya. Nah, sedangkan variabel yang dependen kita pakai cuma satu aja, yang ini. Makanya kita ambil yang cesarian ini ya. Yang ini kita ambil. Nah, kita jalankan. Oke, ini hasilnya kita dapat seperti ini ya. Untuk ini variabel dari independen dan dependennya. Ya, kita bisa lihat di sini untuk ini yang variabel dependennya cesarian ini adalah 01, 001 ya. 01, 001 dan seterusnya. Itu cuma sampel 5 teratas ya.
Oke, yang berikutnya kita akan men-split. Mungkin masih ingat saat saya sampaikan teori regresi dan klasifikasi pertemuan sebelumnya, sebelum KNN itu, saya sudah jelaskan apa itu data training dan dataset. Ada X training, ada Y training, ada X test, ada Y test, gitu ya. Ada 4 macam. Nah, jadi kita akan pisah menjadi 4. X train, Y train, X test, dan Y test. Nah, kita pisah dengan komposisi untuk mengetes data tersebut adalah sebesar 0,2, yang artinya adalah 20% dari data yang keseluruhan dengan random set-nya 1, 2, 3. Nah, jadi kita menggunakan 20% untuk tes, 80% untuk training. Kita jalankan ya. Nah, yang berikutnya adalah ini, kita mengimpor untuk algoritma naive Bayes-nya. Tetap sama, kita pakai yang Gaussian naive Bayes. Jadi untuk men-training data tersebut, kita pakai data dari X-train dan Y-train ya. Yang ini X-train dan Y-train. Kita training, kita jalankan. Ini karena cuma sebentar, maka cuma beberapa detik ya. Paling 2 detik selesai, karena sangat sedikit. Tapi kalau datanya main banyak, sampai ratusan ribu gitu ya, itu sudah memerlukan waktu yang lumayan lama lah. Kalau deep learning lebih luar biasa lagi. Kalau pakai deep learning sampai bisa 2 hari nonstop itu proses trainingnya. Saya pernah men-training algoritma deep learning itu sampai 24 jam, hampir 24 jam ya, antara 18 jam sampai ya pokoknya hampir 24 jam lah. Bahkan ada bisa jadi lebih itu kalau nggak ya stop. Itu pun saya sudah stop ya, dan saya kurangi datasetnya. Kalau saya biarkan udah bisa sampai 2 hari 2 malam ya. Tapi karena komputernya sudah kasihan ya, sudah saya nyalakan lebih keras kerjanya dari sebelumnya, jadi saya stop. Nah, ini untuk training data training. Nah, sekarang yang ini adalah untuk memprediksi hasil dari training. Kita menggunakan data dari X-test. Kita kita beri labelnya prediction untuk Y ya, atau pred Y, kita beri nama pred Y. Ini untuk data X-test kita predik. Nah, maka menghasilkan seperti ini hasilnya. Ini hasil untuk prediksi ya. Nah, sedangkan untuk hasil untuk tesnya, kita beri labelnya tes Y. Ini hasilnya. Nah, kalau kita bandingkan, ini kan ada yang nggak sama ya. 1 dengan 0, 0 dengan 1. Ini sudah luput ini. Ini sudah nggak sama, antara tes dengan prediksi nggak sama. Nah, kalau ini kan sama ini, 1 dengan 1 sama. Nah, ini yang dimasukkan dengan true. Labelnya true. Nah, kalau ini juga sama ini, beda ini ya. 0 dan 1 beda. Ini 1, 0, 1, 0. Nah, ini sama lagi. Jadi yang beda itu yang dianggap salah prediksi. Yang sama berarti dianggap benar prediksinya. Oke, ini kita jalankan. Ini juga sama, kita jalankan. Sudah dapat kita untuk nilai dari prediction Y dan tes Y. Sekarang kita melihat nilai atau perhitungan naive Bayes untuk memprediksi probabilitas yang X-test-nya. Kita jalankan. Ini hasil nilainya ya. Ini tadi kalau mau tahu dapat dari mana, yang dapat dari Excel tadi ya. Kita perhitungkan dari nilai-nilainya. Ini dapat hasilnya.
Kemudian yang berikutnya untuk melihat hasil evaluasinya kita perlu metrik ya namanya ya, atau perhitungan hasil prediksinya itu seberapa akurat sih gitu ya, berapa persen akurasinya. Nah, kita bisa pakai namanya confusion matrix. Kita akan hitung antara y-test dengan y-pred-nya, kita akan hitung kira-kira berapa sih atau seperti apa sih hasilnya antara prediksi dengan aktualnya. Kita jalankan. Nah, kalau seperti ini kan masih bingung ya, masih susah nih ngelihatnya. 54 ini apa, 52 ini apa. Nah, untuk merapikan ini, kita akan menggunakan pandas untuk membuat kolom dan baris. Nah, caranya kita bikin label namanya Y aktual dan Y prediction. Nah, kita akan membuat label aktual untuk data tes Y-nya, sedangkan untuk prediction Y-nya kita kasih nama prediction. Nah, terus kita bikin kolom dan barisnya pakai cross tab. Terus kita tampilkan ini ya, confusionnya. Kita run. Ini hasilnya. Nah, jadi ini ada keterangannya. Jadi kalau prediksinya 0 ini kan berarti tadi sesariannya tadi kan 0 itu apa tadi? Normal ya, lahir normal ya. Nah ini 0 berarti normal, 1 berarti sesar gitu ya. Nah maka ini hasilnya kita prediksinya 0 itu normal, 1 itu sesar ya. Ini untuk prediksi. Bagaimana dengan aktualnya? Nah, kita untuk prediksi ibu melahirkan normal adalah 5. Aktualnya pun sama dengan 5. Berarti benar antara prediksi dengan aktualnya. Kemudian kita memprediksi ibu-ibu hamil yang lahirnya normal ada 5, tapi ternyata aktualnya ini sesar di sini ya. Nah, kemudian untuk prediksinya kita memprediksi ada 4 yang sesar, ternyata malah normal, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita memprediksi yang lahir sesar ada 2, dan ternyata memang beneran 2 di sini ya. Jadi hasilnya itu menyilang ya, atau cross validation namanya. Jadi kita silang seperti ini, diagonal. Itu yang benar. Sedangkan yang ini kebalikannya itu yang tidak benar. Makanya ada 4 istilah ya, ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, cara menghitungnya itu bisa menggunakan confusion matrix. Nah, kita dengan mudah bisa mengetik perintahnya, kita ambil untuk library scikit-learns, kita ambil metriknya, kita ambil atau impor classification report, kita cetak classification reportnya, kita bandingkan antara y-test, data y-test, dan y-prediction. Nah, kita run ya. Ini hasilnya. Untuk 0 tadi itu yang normal, lahir normal. Ini akurasinya, presisinya sekian ya. Kemudian yang 1 itu sekian untuk nilainya. Nah, untuk akurasinya itu adalah 0,44 atau 44%. Jadi masih rendah ya tingkat prediksinya, akurasi prediksinya masih rendah. Cuma 44%. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Lumayan panjang ya. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Halo, ada orang? Tidak ada pertanyaan, Pak. Nggak ada ya? Berarti paham ya? Kalau nggak ada berarti Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, apa namanya? Saya akan lanjutkan ke teknis UAS untuk pengerjaan UAS. Nanti kalau mau ini saya kirimkan ya. Kalau mau, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Untuk notebooknya. Mau, Pak. Mau, Pak. Kirimkan aja Pak, kirim. Oke. Oh ya, kalian mau pakai Colab atau pakai Jupyter? Pakai Colab aja, Pak. Jupyter, Colab saja, Pak. Oke. Baik. Oke ya, ini untuk materi sudah selesai. Jadi seterusnya saya akan menampilkan untuk teknis UAS ya. Yang pertama untuk UASnya adalah seperti yang sudah kita ketahui bersama yang sudah saya sampaikan dulu. Untuk UAS itu adalah membuat proyek yaitu paper. Sudah saya juga sampaikan bagaimana paper itu seperti apa dan bagaimana cara mencari paper rujukan dan bagaimana membuat dari template yang disediakan oleh jurnal sudah saya sampaikan ya. Nah, jadi yang pertama itu, yang kedua mengerjakannya ini per kelompok. Sudah saya sampaikan juga ya. Kalau dikerjakan sendirian kan berat, jadi harus pakai kelompok. Tapi kalau sanggup satu orang ya nggak apa-apa sih kalau sanggup ya. Tapi kalau nggak sanggup ya silahkan pakai kelompok. Maksimalnya satu kelompok 4 orang. Jangan lebih dari 4 ya, karena kebanyakan kalau lebih dari 4. Yang ketiga, etika paper itu adalah kalau untuk mahasiswa itu satu nama terakhir adalah nama pembimbing atau nama dosennya. Nah, kalau Anda satu kelompok ada 4 orang, berarti nama kelima adalah nama pembimbing atau nama dosennya. Nanti silakan masukkan nama pembimbingnya. Kalau diminta email saya silakan masukkan email yang ini ya. Nah, kemudian yang keempat, ada 2 pilihan pengerjaan paper. Silakan Anda pilih salah satu. Kalau mau maksimal berarti bisa pakai yang 100 ini skornya. Kalau dirasa 100 ini terlalu tinggi gitu misalkan ya, nggak mau tinggi-tinggi gitu ya, mau 80 aja boleh. Ini beda ininya, beda tingkatannya. Kalau untuk yang skornya 100, maksimal 100 ya, itu membuat paper tentang penanganan sebuah kasus menggunakan 2 algoritma. Kalau mau pakai algoritma yang saya sudah sampaikan, boleh pakai KNN dan Bayes. Tapi kalau ada yang bisa pakai algoritma lain, misalkan pakai algoritma decision tree atau random forest juga boleh, silahkan juga, nggak apa-apa. Yang penting tahu caranya ya. Tapi paling nggak kalau misalnya mau pakai ini juga nggak apa-apa, yang sudah saya ajarkan. Kemudian yang berikutnya skor maksimal 80, itu tidak membuat kasus baru, tapi hanya mereview. Cara mereview sudah saya berikan waktu kesempatan untuk belajar itu waktu TS kemarin ya. Jadi sudah pengalaman untuk mereview paper seperti apa. Nah, untuk review paper itu minimal 8 paper. Yang isinya adalah tentang membandingkan 2 algoritma. Nah, boleh silakan pakai algoritma KNN dan NBC, perbandingan 2 ini. Atau yang lain juga nggak apa-apa, tapi harus seragam ya. Artinya kalau judulnya itu tentang 2 ini, ya berarti harus 2 ini. Ke-8-8-nya harus 2 ini. Kemudian yang kelima, syaratnya nanti untuk mendapatkan nilai UAS, yang pertama adalah menyerahkan ini ya,
draft papernya. Yang kedua, menyertakan bukti plagiasi minimal 20%. Tapi ingat ya, saya minta yang Turnitin. Jangan pakai yang gratisan, yang online, ataupun yang lain selain Turnitin, karena saya sudah banyak coba yang lain selain Turnitin itu tingkat akurasinya sangat rendah, bahkan nggak bagus sama sekali ya. Padahal ada plagiasi malah dianggapnya 0%, padahal ada plagiasi di situ. Jadi setelah sekian lama saya mencoba-coba banyak tools plagiasi checking, itu ternyata yang bagus cuma ini aja, Turnitin. Jadi silakan pakai Turnitin. Kemudian yang berikutnya adalah menyertakan bukti papernya telah disubmit ke jurnal. Bisa dilampirkan berupa screenshot atau bukti email auto notification-nya ya. Saat kalian submit kan ada notifikasi di email, misalnya sudah diterima atau sudah diterima oleh editor ya. Diterima maksudnya diterima draft papernya, bukan diterima papernya untuk dipublish, bukan ya. Atau dengan kata lain istilahnya itu ada submit. Saya cuma minta yang submit-nya aja ya, nggak sampai yang accepted ya. Kalau accepted itu kan berat, jadi saya cuma minta yang submit aja. Kemudian yang keempat, itu menyertakan bukti bahwa jurnal yang dipilih untuk disubmit papernya itu adalah yang minimal Sinta 6. Cara mencari jurnal Sinta 6 sudah saya sampaikan, bisa menggunakan sinta.ristekbrin.go.id. Silahkan cari di situ. Nah, kemudian untuk yang terakhir, silakan dimulai dari hari ini, dari sekarang. Dulu pernah saya sampaikan bahwa waktu pengerjaan itu 2 mingguan ya. Nah, ini ada kabar bagus karena dari kampus mengundur waktu UAS mulai minggu depan. Jadi kalian punya waktu lebih lama lagi, sekitar 3 minggu ke depan dari sekarang. Lebih lama ya, tapi saya harapkan jangan karena waktunya lebih lama terus berleha-leha ya, bersantai-santai, masih lama, antar aja ngerjainnya 1 hari sebelum dikumpul baru kerjain ya jangan. Ya dari hari ini harus sudah mulai dicicil. Karena lebih ringan kalau dicicil ya, kalau dibayar cash itu kan berat, jadi harus dikredit dari hari ini. Seperti itu yang masalah UASnya. Ada yang ditanyakan kah kira-kira? Bertanya Pak, Ya silakan. kalau yang review 8 paper itu mekanisme pengumpulannya gimana ya Pak? Pengumpulan maksudnya gimana? Kalau yang nilai 80 itu mereview 8 paper gitu Pak. Ya. Apakah mekanisme pengumpulannya sama kayak di poin 5 itu Pak? Ya sama. Karena mereview 8 paper itu bukan berarti 8 harus kita bikin 8 paper per kelompok, bukan loh ya. Jadi satu kelompok itu kan bikin 1 paper, isinya adalah review 8 paper gitu loh. Isinya yang 8. Ya, terima kasih Pak. Oke. Jadi bukan satu kelompok mengumpul 8 paper, bukan ya. Jadi satu kelompok tetap bikin masing-masing 1 paper. Tapi kalau mau pilih yang review berarti 1 paper itu isinya adalah hasil review 8 paper gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu Pak, untuk perbandingan 8 paper tuh kayak apa Pak? Silakan nanti coba dibuka di Google Scholar. Mana ya? Sini. Kok lambat ini? Udah ini ya. Kita ketik literatur, nah ini ya. Literatur review. Misalnya Naif Bayes atau KNN. Misalkan gini ya.
Nah, ini khusus untuk paper-paper yang contoh-contoh paper yang untuk meliteratur atau mereview. Itu silakan cari di sini. Boleh yang paper dari luar negeri boleh atau paper dari lokal juga boleh. Jadi isinya itu membandingkan 8 paper yang direview. Gitu ya. Jadi ini contohnya. Bentar ya. Bentar ya, mana tadi? Nah ini. Kalau ini kan kalian membuat paper tentang penelitian. Nah, seandainya ini sudah diterima dan dipublish ke jurnal, berarti satu paper jadi ya, satu paper ya. Satu paper jadi. Nah, jadi kalian kumpulkan 8 yang seperti ini, 8 paper seperti ini, untuk direview masing-masing ke dalam satu paper kelompok kalian sendiri di sini gitu loh. Bisa paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi bukan membuat 8 paper satu kelompok, bukan. Tetap satu paper tapi isinya mereview 8 paper tentang yang di sini gitu loh ya. Jadi kalian tinggal cari sama sebenarnya sama kayak yang di UTS itu, cuma UTS kan cuma satu paper yang direview. Nah, kalau ini ada 8. Kalau hitungannya kalau kalian satu kelompok 4 orang, berarti per orang itu tugasnya mereview 2 paper. 3 minggu tuh sudah sangat cukup ya untuk melakukan hal itu. Sudah saya pertimbangkan. Ini saya memberikan tugas ini bukan asal-asalan ya. Itu sudah ada banyak faktor yang saya pertimbangkan. Dan itu sebenarnya kalau untuk mereview tuh 3 minggu sebenarnya sangat panjang sekali waktunya ya. Normalnya kalau tugas mereview tuh nggak sampai seminggu lah sebenarnya harusnya, tapi nggak apa-apa lah, ini karena baru pertama saya beri kelonggaran sampai 3 minggu. Itu sudah sangat panjang waktunya ya, 3 minggu itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Itu tuh Pak, Bagaimana ini salah untuk satunya Pak. Gimana? Itu tuh dipilih salah satunya Kak, antara A atau B Pak. Ya, pilih salah satu, silakan mau yang mana yang dipakai. Silakan sepakat satu kelompok. Oh, B Pak. Untuk kelompok kok Mbak? Untuk kelompok silakan bikin sendiri ya. Ini Pak. Ya. Ada lagi? yang nomor A tuh Pak harus membuat penelitian sendiri itu mencari sendiri sumber-sumber masalahnya Pak. Ya, jadi kalian coba pelajari paper-paper yang sudah tersubmit, sudah terpublish, bagaimana sih caranya membuat tentang studi kasus ya, tentang kasus yang mau diteliti itu bagaimana dalam bentuk paper. Kalian pelajari di situ bagaimana caranya, kemudian pelan-pelan bikin pendahuluannya, kemudian metode penelitiannya dan pembahasannya. Jadi ini memang harus sering-sering belajar. Yang pasti paper itu di kolom pendahuluan itu harus ada literaturnya. Nggak asal kita bikin copas dari internet jadi enggak ya. Karena ini kan bentuknya bentuk penelitian. Jadi kalian harus banyak meliterasi paper-paper punya orang yang sejenis dengan yang kamu ambil ini. Seperti itu ya. Kalau mau lebih jelasnya ya silahkan mulai dari hari ini coba cari paper-paper yang terkait dengan ini. Silahkan dipahami dan dipelajari untuk bisa membuat sebuah paper sendiri gitu ya. Tapi ingat, setiap orang kan punya teknik yang beda-beda ya untuk membuat paper. Yang penting sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam sebuah penelitian. Ada bab-babnya ya, ada pendahuluan, ada metode penelitian. Bab 3 itu biasanya hasil dan pembahasan. Bab 4-nya baru kesimpulan. Tapi setiap jurnal beda-beda cara atau stylenya
Nanti silakan kalian sesuaikan dengan template yang ada di jurnal tersebut. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Izin Pak, Plagiat itu Pak maksimalnya berapa persen Pak? Ini minimal ya, bukan maksimal ya. Sebentar. Ini maksimal ya maksudnya. sorry. Maksimal ini. Maksimal. Salah saya. Jadi lebih dari 20% nggak boleh ya, harus maksimal 20%. Minimalnya ya terserah aja di bawah 20%. Oke, ada lagi? izin Pak. Boleh. Untuk pengumpulannya ke email Pian atau nanti ada link pengumpulannya Pak? Nanti ada link pengumpulannya ya. Saya umumkan. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Anu Pak, kata kunci untuk mencari yang nomor 2, yang poin B tadi apa Pak? Kata kuncinya, silahkan cari paper aja. Misalnya, bentar ya. Yang literatur apa artian tapi Pak ingat Pak? Literatur review ini yang contoh kita mereview paper orang. Tapi kalau kita kan bikin sendiri ya. Kalau ini kan contoh orang yang poin B tadi, yang poin B. Kalau kalian mau tahu bagaimana caranya, berarti kata kuncinya ini literatur review. Tapi ini bentuknya sudah bentuk literatur review ya. Jadi kalau sudah bentuk literatur review jangan direview lagi. Jadi double jadinya kan. Jadi kalian cari yang paper yang tentang studi kasus, itulah yang direview, bukan mereview yang sudah direview gitu ya. Bisa paham maksudnya kira-kira? Terima kasih Pak. Oke. Tapi jangan curang ya, jangan cari paper bahasa Inggris kamu terjemahkan, translate ke bahasa Indonesia, kamu mau modifikasi sebagai karya sendiri, jangan ya, itu namanya plagiasi tingkat tinggi itu. Itu kalau yang punyanya tahu bisa nuntut, bisa kena hukum pidana. Jadi hati-hati ya kalau berbuat curang, berbahaya. Jadi silahkan apa adanya, yang penting jujur. Kayak gini kan bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris ini kamu kalau terjemahkan ke Google Translate, kamu cek plagiasinya, mungkin nggak terdetek tingkat plagiasi. Tapi kalau kamu suatu saat misalnya sudah terlanjur di submit dan sudah di publish, ternyata yang punya itu tahu atau ada orang yang melaporkan, nah kamu dilaporkan bisa kena pidana ya. Jadi hati-hati. Jadi sebelum terjadi saya ingatkan dulu ya. Lebih baik berkarya sendiri gitu ya. Makanya saya sebenarnya membuat project ini supaya membantu kalian untuk meningkatkan kompetensi kalian nanti saat lulus jadi sarjana itu punya karya sudah yang membanggakan diri gitu loh ya, punya nilai jual gitu loh, menaikkan harga diri lah. Paling tidak ada karya yang sudah kamu sumbangkan di dunia penelitian informatika. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi Pak. Nggak ada. Sasmit tadi Jelas Pak. gimana Pak? Gimana? Untuk submit tadi gimana maksudnya Pak? Yang Yang submit? Yang ini ya. Submit itu maksudnya kamu setorkan ke publisher jurnal, diupload draft papernya untuk direview oleh editornya. Itu namanya submit. Kamu upload ke Uploadnya tuh jurnal. Harus registrasi dulu ke jurnalnya. Dulu sudah saya pernah kan kayaknya saya sampaikan tutorialnya. Nanti bisa dilihat lagi ya di rekaman di YouTube ya. nih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tadi Ika Sapitri kayaknya mau tanya.
Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti saya kirimkan ini di grup. Pak, Untuk papernya Pak, Ya, gimana? paper minta itu Pak, Bapak kan ngirim. link presensi Pak. Oh, link presensi. Oke, bentar. Abdul Malik tadi mau tanya apa? Abdul Malik? Untuk papernya Bapak kan ngirim nanti. Paper yang mana maksudnya? Apa yang Yang mana maksudnya paper? lupa deh Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah mulai pusing ini ya. Harus minum Ubudrek Migra dulu. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sampai di sini. Bagi yang sudah presensi silahkan bisa meninggalkan room. Bagi yang belum silahkan presensi. Saya buka sampai jam 3 sore ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Silakan dan selamat mengerjakan. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.